Bismillahirrahmanirrahim. Bab mengenai sholat berjamaah. Karena memang kalau kita merenungi masalah sholat berjamaah, ini luar biasa ya. Ini adalah sebuah ajaran ya, sebuah sunnah, ajaran atau sunnah atau tuntunan kehidupan yang sangat berefek ya. Meskipun ini awalnya ibadah, memang kalau kita renungi secara sesama ya, salah satunya sholat berjamaah misalnya, ini memang sanggup ya kalau misalnya sholat berjamaah itu istiqomah konsisten umat Islam itu ya, ini akan menunjukkan ukhuwah ya, memang akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan juga kekuatan persatuan dari umat Islam itu, dan juga sekaligus menunjukkan bahwa memang ada amal yang sifatnya jamaah, sifatnya kolektif dalam Islam itu. Jadi Islam itu mengakui ada amal yang sifatnya jamaah kolektif yang memang ini harus diwujudkan oleh sebagian dari umat Islam sehingga bisa mewujudkan apa yang diperintahkan, tujuan-tujuan yang diperintahkan. Salah satunya sholat jamaah. Namun kita di kesempatan hari ini insya Allah bakal fokus dalam konteks ibadahnya ya, yaitu sholat berjamaah. Di dalam bab sholat berjamaah ini diawali oleh riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Saykhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Saykhan yaitu Bukhari dan Muslim ini mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, yang mana Abu Hurairah ini berkata, qala Rasulullah SAW, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, sholatul rajuli fi jama'atin, sholat seseorang berjamaah, tazidu ala sholatihi fi baitihi, lebih dari sholatnya di rumahnya. Jadi melebihi sholat ya, jadi melebihi sholatnya di rumah. Wa sholatihi fi sukihi khamsan wa ishrina darajatan, dan juga melebihi sholatnya di tempatnya, di pasarnya, khamsan wa ishrin, 25 derajat, 25 tingkat. Jadi sholatnya seseorang sholatnya seseorang berjamaah, sholat seseorang yang berjamaah mampu melebihi sholatnya di rumah dan sholatnya di pasar 25 derajat, melebihi dari sholat ya. Jadi sholat berjamaah itu melebihi ya, jadi sholat berjamaah melebihi dari sholatnya di rumah, sholatnya di pasar, lebihnya yaitu 25 derajat. Wa dzalika anna ahadukum idza tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a summa atal masjida la yuridu illa sholata. Wa dzalika anna ahadukum, hal yang demikian bahwa sesungguhnya seorang dari kalian idza tawaddo'a, kalau berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan juga wudunya maka wudunya dibaguskan, dimaksimalkan, summa atal masjidah, kemudian dia datang mendatangi masjid, la yuridu illa sholata, yang mana dia hanya ingin sholat. Nah, ini riwayat yang pertama ya.
Riwayat yang pertama mengenai, ini masih panjang riwayatnya. Zalika an ahadukum, baik dilanjut lagi Afan. Zalika an ahadukum idza tawaddu'a, hal yang demikian yaitu tercapainya lebih sholat, ya, tercapainya keutamaan 25 derajat melebihi dari sholatnya di rumah dan di pasar itu. Nah, jika salah seorang dari kalian itu wudhu sehingga wudhunya diperbagus, summa atal masjid, kemudian datang ke masjid, la yuridu ila sholah, yang dia hanya ingin sholat semata. Nah, ini akan tercapai gitu. Jadi syarat untuk dia mendapatkan 25 derajat ini, ketentuannya adalah kalau wudhunya dibaguskan, diperbaiki, dan kalau misalnya niatnya untuk mendatangi masjid itu hanya untuk sholat semata. Lam yakhtu khotwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhulal masjidah. Lam yakhtu khotwatan, ya, illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhulul masjidah. Jadi seseorang ini melangkah sebuah langkah, pasti Allah akan angkat dirinya itu karena sholatnya yang berjamaah tadi 1 derajat. Jadi setiap 1 langkah akan diberikan 1 derajat. Terus juga di sini disampaikan wa hatta anhu biha hatiatan, kesalahannya akan dihapuskan hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala masjid, ketika dia sudah masuk ke masjid, kana fi sholati, maka dia dianggap dalam kondisi sholat, maka nanti sholatu tahsibuhu, selama sholatnya mencegah atau menahan dia terus gitu ya. Jadi selama sholatnya itu menahan dirinya, wa tusalli alaihil malaikatu, malaikat ini bersolawat kepada orang tersebut, maksudnya menyampaikan doa dan juga istighfar atau memintakan ampun, madama fi majlisil ladzi sholati, selama orang tersebut masih di tempat yang dia sholat di situ. Yaqulun, malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang tersebut, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang tersebut, Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobatnya, malam yu'dhi fihi au yuhdis fihi. Jadi akan didoakan terus oleh malaikat selama orang tersebut tidak menyakiti orang lain atau orang tersebut memiliki hadas. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Jadi ini menceritakan soal keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian di rumah, di pasar, sebanyak 25 derajat untuk yang riwayat ini. Memang ada riwayat lagi yang lain bilangannya beda ya. Nah, ketentuannya itu dia dapat keutamaan ini ketika dia wudhunya diperbagus dan niat untuk sholat ya. Dan dia niatnya ke masjid itu hanya untuk sholat, bukan yang lain. Lalu juga langkah yang dia, ya, setiap langkah yang dia lakukan untuk ke masjid itu menjadi alasan Allah mengangkat derajatnya, termasuk juga
dosanya pun diampuni. Nah, gitu ya. Jadi ketika melangkah mau ke masjid itu, langkah kita sebagai satu langkah itu nanti dihitung 1 derajat, ya, dianggap 1 derajat gitu ya. Akan meningkat 1 derajat. Lalu juga diampuni dosa kita sampai kita masuk ke masjid ya. Dan tidak cuma di situ, kalau sudah masuk masjid, nah, kita dianggap dalam kondisi sholat. Selama sholat itu menahan kita untuk tidak keluar lah. Lalu malaikat pun juga akan mendoakan kita selama kita ada di tempat sholat tersebut. Doanya tadi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamu, Allahumma tub alaih. Ini. Dengan catatan di dalam masjid tersebut kita tidak menyakiti atau tidak berhadas ya. Ini riwayat yang pertama, cukup panjang. Wa fi riwayatin lahuma, pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga ada yang versi lain, yaitu sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajatan. Nah, ini yang kita maksud tadi itu. Beda derajatnya ya. Nah, ini disebutkan sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat kalau yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min fadailis sholatil jamaah. Nah, selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Tadi itu mukadimah mengenai keutamaan sholat berjamaah. Nah, sekarang apa keutamaan sholat berjamaah yang selain dari 27 atau 25 derajat tadi? Ya, di sini Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Dzar, Imam Ahmad juga Imam Ibnu Hibban juga di sini keduanya meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Inna rajula idza sholama al-imam, kalau ada seseorang sholat bersama imam, hatta yansorifa, sampai usai, kutiba lahu qiyamu lailatin. Nah, ini kutiba lahu qiyamu lailatin. Maka orang tersebut dicatat sebagai orang yang melakukan sholat semalaman. Dicatat sebagai orang yang melakukan sholat malam ya. Wa Tabarani wadiya man masya ila sholatin maktubatin fil jamaati. Terus juga di sini ada riwayat yang selanjutnya, Imam At-Tabarani dan juga Imam Ad-Diya ini meriwayatkan meriwayatkan hadis man masa ila sholatin, siapa yang berjalan menuju sholat maktubatin, sholat wajib fil jamaati, berjamaah, fahiya kahajatin, maka dia seperti sedang berhaji. Wa man masya ila sholati tatawu'in, siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin, maka seperti dia umroh ya, dia umroh sunnah. Warawa Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya ada riwayat Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Anas, man sholat arba'ina yauman, siapa yang sholat 40 hari fi jamaatin, secara berjamaah, yudriku takbiratal ula, yang terus ya, atau yang dia mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari tersebut dalam berjamaah, kutiba lahu baro'atani, maka dia ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang terbebas dari 2 perkara. Baro'atun minan nar, terbebas dari api neraka, wa baro'atun minan nifaq, dan terbebas dari kemunafikannya.
Mudah-mudahan kita dapat keutamaan ini ya, haji umroh, terus juga terbebas dari api neraka dan kemunafikan. Selanjutnya wa Ahmad wa Muslim an Utsman radhiyallahu an. Imam Ahmad dan juga Imam Muslim radhiyallahu an. Imam Ahmad dan juga Imam Muslim radhiyallahu an dari meriwayatkan hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, man sholal isya, siapa yang sholat isya fi jamaatin, secara berjamaah, kana kakiyaminis fi lailatin, maka seolah-olah dia itu seperti orang yang melaksanakan sholat malam ya, separuh malam itu. Waman sholat subha fi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah, fakaan nama sholat laila kullahu, maka seolah-olah dia itu sholat sepanjang malam. Wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu an, demikian juga Imam Ibnu Majah ini meriwayatkan hadis dari Umar radhiyallahu an, man sholat fi jamaatin arba'ina lailatan, siapa yang sholat berjamaah 40 malam, la tafutuhu raqatul ula, ya la tafutuhu ya la tafutuhur raqatul ula min sholatil isya, kata Allah lahu biha itqan minan nar. Nah, orang yang sholat berjamaah 40 malam tadi itu tidak ketinggalan satu rakaat pun dari sholat isya yang selama 40 malam tadi, maka Allah tetapkan baginya dia akan terbebas dari api neraka. Selanjutnya wa Tabrani an Abi Ubaidah, Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, laisa minas salawati salatun afdala min salatil fajri yaumal jumu'ati fil jamaati, ya, wa ma ahsabu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Jadi inti dari hadis ini adalah sholat ya, laisa minas sholat, tiada sholat, sholatun afdol, ya, tiada sholat ya, tiada sholat yang itu lebih utama dari sholat fajar, sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Jadi tiada sholat yang lebih utama dari sholat subuh hari Jumat secara berjamaah. Wa ma'ah sabu man syahida minkum illa maghfuran lahu. Jadi siapa yang menghadiri sholat subuh hari Jumat berjamaah tadi itu, nah maka aku duga pasti dia akan dapat ampunan, gitu. Kata Nabi, maka aku duga dia pasti akan mendapat ampunan. Wahwa dan juga Imam At-Tabarani, wa Malik dan juga Imam Malik meriwayatkan hadis an Abi Bakr bin Sulaiman ibni Abi Hasmata, dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah. Qala, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hasmah ini berkata, Inna Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, faqada Sulaiman, ya, faqada Sulaiman. Faqada Sulaiman ini kehilangan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau merasa kehilangan. Kehilangan siapa? Sulaiman bin Abi Hasmah fi sholatil subhi. Kehilangan Sulaiman bin Abi Hasmah ya, saat sholat subuh.
Wa inna Umar amada ila suq. Umar ini suatu ketika dia sengaja menuju pasar. Famas kanu Sulaiman bainal masjid wa syuq, sedangkan tempat tinggal Sulaiman bin Abi Hasmah ini letaknya tengah-tengah di antara masjid dan pasar tadi tersebut. Famaro ala Syifa Ummi Sulaiman. Lalu Umar berpapasan dengan Syifa, ya, dengan ibunya Sulaiman. Faqalalah, Umar berkata kepada ibunya Sulaiman, lima aras Sulaimana fi subhi. Kenapa aku tidak melihat Sulaiman sholat subuh, kata Umar ini. Faqalat, maka dijawab sama ibunya Sulaiman, innahu ba'ata yusalli faqalabathu ainahu. Kata ibunya itu tadi. Jadi Sulaiman ini, ya, Sulaiman ini semalaman sholat, lalu kantuk menyerang beliau hingga tertidur. Ya, hingga tertidur, dan sebagaimana tadi kisah di awalnya, berarti tertidur sampai lewat berjamaah sholat subuh. Kalau maka Umar menyatakan pendapatnya, la nashhada sholata subhi fi jamaatin ahabu ilayya min an aquma lailatun min an aquma lailatan. Sungguh saya menghadiri sholat subuh berjamaah lebih aku cintai ketimbang aku semalaman qiyamul lail. Demikian, ya, ini berarti asar sahabat dari Umar. Wa Ahmad wa Abu Daud an Ubay radhiyallahu an. Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari Ubay radhiyallahu an. Di dalam hadis tersebut disampaikan ya, ini berarti sama, ya, ini asar juga. Ahmad dan Abu Daud dari Ubay. Di sini sebuah riwayat disampaikan, inna hataini sholataini ya anil isya wa subha min asqali sholati alal munafiqin. Di sini disampaikan dalam riwayat tersebut, sungguhnya dua sholat ini, yaitu isya dan subuh, termasuk sholat yang paling berat bagi orang munafik. Wala ya'lamuna fadla ma fihima, seandainya mereka tahu keutamaan, ya, seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalam dua sholat tersebut, la'atuhuma law habwan, maka semuanya pasti mendatangi meskipun merangkak. Alaikum bisofil mutaqaddam, kalian harus menjaga, kalian harus berada di sof yang terdepan. Fa'innahu ala misli sofil malaikati. Ya, fa'innahu, maka sesungguhnya, atau bahwa sof yang terdepan itu ala misli, ini sebetulnya seperti sof malaikat, katanya. Kalau ta'lamu fadilatahu, dan seandainya kalian semua mengetahui keutamaannya, labtadartumuhu,
pasti kalian itu berlomba-lomba. Wa sholatur rajul ma'ar rajul azka min sholati wahdah. Sholat seseorang ya berjamaah dengan satu orang lebih baik dari sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajul lain azka min sholatihi ma'ar rajuli. Sholatnya berjamaah seseorang tersebut ya jadi seseorang berjamaah dengan dua orang itu lebih baik daripada dia sholat berjamaah dengan hanya seorang. Wa makana aksaru, dan lebih dari itu, fahuwa ahabu ilallah, maka pasti lebih dicintai oleh Allah. Wa Abu Dawud wal Hakim an Yazid ibn al-Aswad. Selanjutnya ada riwayat di sini disampaikan Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Yazid bin al-Aswad. Idza shalla ahadukum fi rahlihi. Jika salah seorang sholat di kediamannya, di tempat tinggalnya, summa adrokal imama lam yusolli, kemudian suatu ketika dia ketemu dengan imam yang belum melaksanakan sholat, fa yusolli mahu, maka sholatlah bersama imam tersebut berjamaah, fa innaha lahu nafilatun, maka bagi orang yang sholat bersama imam tersebut ini menjadi sedekah, ya. Menjadi sedekah, menjadi sunnah gitu ya. Namun riwayat ini memang setelah kita pelajari dari indikasi-indikasi yang ada, riwayat ini tidak menunjukkan keharusan diulang-ulang. Artinya riwayat ini hanya berbicara soal kebetulan atau ketidaksengajaannya. Artinya janganlah seseorang itu menyengaja sholat 2 kali gitu. Tapi kalau kebetulan ya nggak masalah. Nah ini untuk riwayat yang ini ya. Jadi kan jadi sholatnya kan jadi 2 kali dia. Ketika dia udah sholat di rumahnya, nah terus ada imam yang belum sholat kan, mungkin dengan jamaah yang lain, nah maka kita ikut di situ itu boleh gitu hukumnya. Tapi sekali lagi ini tidak boleh disengaja seperti itu. Nah, jadi ini hanya dalam kasus-kasus yang memang ketidaksengajaan atau kebetulan gitu ya. Baik, selanjutnya tahdiru minat takhallufi anil jamaati. Tahdiru minat takhallufi anil jamaati. Jadi peringatan orang yang peringatan terlewat berjamaah. Peringatan bagi yang terlewat berjamaah. Wa syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu an, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi beliau. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama summa amura rajulan faya umman nasa summa antoliqa wa ma'irjalun ma'hum huzamun min hatobin ila qaumin la yashhaduna jama'ata. Laqad hamamtu, sungguh aku berniat, an amuro, berniat atau berkeinginan, sungguh aku berkeinginan, an amuro, untuk memerintahkan bisolati, memerintahkan orang-orang umumnya untuk sholat, fatuqoma, sehingga disampaikan iqamat, summa amuro, kemudian aku perintahkan rojulan, seseorang, fa ya umman nas, untuk menjadi imam manusia, summa an toliko, kemudian aku berangkat, wa ma'irijal ma'hum uzamun min hatobin, berangkat bersama orang-orang yang membawa kayu bakar, ila qaumin, menuju kaum,
la yashhaduna jamaah, yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Fa uharriqu alaihim, maka aku akan membakar buyutahum, rumah mereka, binari, dengan api. Ya. Nah ini adalah riwayat yang menunjukkan sangat tegas, gitu ya, sangat tegas. Jadi di sini disampaikan sungguh aku berniat atau sungguh aku menghendaki memerintahkan orang-orang untuk sholat, lalu iqomah, memerintahkan orang untuk mengimani orang-orang, gitu ya. Nah kemudian saya akan berangkat bersama orang-orang yang membawa kayu bakar kepada orang yang tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah mereka dengan api. Nah, gitu. Nah jadi di sini kita lihat, jadi ada, ini disebutnya sunnah hamiyah ya, sunnah hamiyah. Yang jadi catatan di sini adalah berangkatnya Nabi bersama, katakan di sini ya, berangkatnya Nabi bersama orang-orang yang membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak mau la yashhaduna jamaah, tidak mau menghadiri. Ya. Di sini dikatakan dengan kaum, berarti ini menunjukkan katakanlah ada masyarakat, gitu, ada masyarakat yang itu kompak tidak mau melaksanakan sholat, atau misalkan ada komunitas yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini harus dicegah, gitu. Jadi hadis ini kalau kita lihat redaksinya menggunakan lafadz kaum, maka hadis ini lebih pas kita implementasikan, ya, kita implementasikan bukan pada konteks individu ya, tetapi pada konteks ada sebuah daerah yang di situ mayoritas muslim tapi bersepakat untuk tidak, ya bersepakат ini terserah mau dengan alasan aturan, dengan alasan apa ya. Ini bisa melebar ini sebetulnya di sini kalau kita perhatikan ya, meskipun ini konteksnya sholat. Jadi kalau ada sebuah wilayah, sebuah kaum ini yang dia tidak mau menjalankan sholat berjamaah, tidak mau sholat berjamaah kan syiar Islam, nah, tidak mau memunculkan, tidak mau menjaga, tidak mau memperlihatkan syiar Islam, ini bisa dihukum secara tegas berdasarkan hadis ini ya. Nah, hanya saja konteksnya kita bicara soal sholat berjamaah, maka tentu kita bicaranya malam ini sholat berjamaah dulu ya. Walaupun ini sebetulnya hadis ini meskipun konteksnya sholat berjamaah, ini tidak menutup kemungkinan hadis ini bisa dikembangkan ke dalam masalah syiar Islam ya. Karena sholat berjamaah kan bagian dari syiar Islam. Ini menarik di sini ya. Wa Ahmad wa Tabarani an Mu'adz ibni Anas. Juga dari riwayat dari Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Mu'adz bin Anas. Di sini disampaikan al-jafa'u kullu jafa'i wal kufru wan nifaqu man sami'a munadiyallahi yunadi ila salati fala yujibuhu. Al-jafa'u kullul jafa. Ya. Seburuk-buruknya perangai, wal kufru, dan seburuk-buruknya orang yang kufur, wan nifaku, dan seburuk-buruk orang yang munafik adalah man sami'a, ya, adalah orang yang mendengarkan munadiyallahi, panggilan Allah, yunadi, yang memanggil, ila salati, untuk salat, fala yujibuhu, tapi dia tidak menyambut panggilan Allah tersebut. Nah, orang yang tidak menyambut panggilan Allah ini ya seburuk-buruknya perilaku,
seburuk-buruknya kekufuran dan kenifakan. Ini menegaskan juga hadis yang sebelumnya tadi itu, menambah kuat gitu ya, menambah kuat. Wa Abu Daud an ibni Ummi Maktum. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari Ibnu Ummi Maktum. Annahu ata Nabi sallallahu, bahwa Ibnu Ummi Maktum ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW faqala, sambil menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal madinata kasiratul hawami wasibai. Madinah ini banyak sekali hama dan binatang buas, kata beliau. Wa ana dorirul basori syasi'udari ay ba'iduha. Saya mengalami rusak penglihatan, lalu punya rumah yang jauh sekali. Wali qaidun la yulazimuni, ya, wali qaidun la yulazimuni. Saya punya penuntun, tapi penuntun ini tidak mau, gitu ya, tidak mau dan tidak ada yang menuntun saya, mengajak saya. Fahali rukhsatun, apakah saya mendapat keringanan anusolliya fil baiti, anusolliya fi baiti, untuk sholat di rumah? Faqala, Nabi menjawab sallallahu, hal tasma'un nida, apakah Anda mendengar panggilan adzan? Qala na'am, betul, saya mendengar. Qala, Rasul bersabda, fa'ajib, maka penuhi atau jawab panggilan tersebut. Fa inni la ajidu laka rukhsatan, karena sungguhnya saya tidak menemukan keringanan bagimu. Ini riwayat yang sangat populer ya, sering sekali para penceramah, para mubaligh, para dai menyampaikan hadis ini. Bahwa juga riwayat yang lain disampaikan pula, beliau juga bersabda, man sami'al munadiya bisolati, siapa yang mendengar seruan untuk sholat, falam yamna'hu, falam yamna'hu minit tibaihi udrun, lalu tidak ada uzur yang mengikuti, yang menghalanginya, gitu ya. Tidak ada uzur yang mengikuti, yang menghalanginya. Kila wamal uzur, ada yang bertanya apa itu uzurnya? Qala khaufun aw maradun, ketakutan atau sakit. Lam tuqbal, maka tidak ada diterima. Lam tuqbal min sholatu allati shalla, yakni fi baiti, maka tidaklah diterima, ya, tidak akan diterima sholatnya di rumahnya itu. Ini tambahan riwayat dari yang tadi itu. Kalau ini menjelaskan mengenai uzurnya ya. Kalau yang awal tuh kan kita nggak menemukan masalah uzur, hanya bicara soal rukhsahnya. Nah, ini baru disebutkan mengenai uzurnya. Uzur apa yang mencegah kita untuk sholat berjamaah? Nah, ini dua hal tadi itu, ketakutan dan sakit. Nah, makanya kita kemarin ya waktu awal pandemi mendengar penjelasan dari Syekh Al-Azhar, atau dari salah satu Syekh Al-Azhar ya, atau lembaga fatwa di Mesir itu, mengenai bolehnya meninggalkan sholat berjamaah kan gitu, karena takut wabah. Nah, gitu. Jadi kata
Kata Syekh yang menyampaikan itu ya di web luar negeri itu ya bilang alasannya salah satunya ini khaufun au maradun. Jadi uzurnya itu. Ya, ini memang ikhtilaf, tapi ini hanya sebagai sebuah gambaran ya. Bahwa kalau ada uzur ya tidak masalah. Yang di sini dicontohkan uzurnya adalah khauf au marad. Ketakutan atau sakit. Wa su'ila Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya, "Aman yasumun nahara wa yaqumul laila la yusalli fil jama'ati wa la yujami'u?" Faqala, "In mata hadza fa huwa finnar." Imam Ibnu Abbas ditanya mengenai orang yang selalu saum, selalu qiyamul lail, tapi dia tidak sholat berjamaah dan juga tidak sholat Jumat, ya, tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat. Maka dijawab Ibnu Abbas mudah sekali. Kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, maka dia masuk neraka. Kata Ibnu Abbas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya, tasadduqu bibustanin li fawatil jamaati bisabab. Ini kisah pada masa sahabat ya mengenai sahabat Umar yang beliau bersedekah, ya, dia mensedekahkan kebunnya gara-gara beliau luput salat berjamaah. Waqi'an Ibnu Umar, dikisahkan dari Ibnu Umar, anak Umar radhiyallahu an, bahwa Umar, semoga Allah ridhoinya, kharaja ila bustanin lahu. Beliau ini berangkat ke kebun yang dimilikinya. Faraja'a wa qad shalan nasul asr. Di sini. Lalu beliau pulang, tapi orang-orang sudah selesai sholat asar. Faqala, maka Umar beliau berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata beliau itu. Fatatsni, ya, sholatul asri fil jamaati. Aduh, aku lewat sholat asar berjamaah. Ushidukum, saksikan oleh kalian, anna haiti alal masakini sadaqah. Bahwa kebun yang aku miliki, ya, aku sedekahkan kepada orang-orang miskin. Ayat yakuna kafaratan lima sunnah. Jadi ini sebetulnya sebagai penebusan dari Umar akibat terlewatnya sholat asar tadi, insya Allah ya. Ini juga bisa sebagai ini ya, sebagai kalau misalnya sudah terjadi kejadian tanpa ada uzur syar'i kita kelewat sholat berjamaah, bagi laki-laki ya ini konteksnya, kan bagi perempuan. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka kita harus mencari amal yang terbaik yang bisa kita sedekahkan. Ini kalau contohnya menyedekahkan kebun. Waduh, kalau kita apa ini? Bagaimana menyedekahkan apa ini? Kita nggak punya apa-apa ya. Luar biasa memang para sahabat ini, Masya Allah. Baik, Ikhwan Fillah, selanjutnya ta'ziyatu bi fautil jamaati. Wah, ini hikayat menarik ya. Jadi berbelasungkawa akibat terlewat sholat berjamaah. Qala Hatim al-Asom berkata, "Fatatsni marratan sholatul jamaati." Ya, suatu kali aku terlewat sholat berjamaah. Fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu. Maka
Abu Ishaq Al-Bukhari seorang yang dia berbelasungkawa kepadaku. Walau mata li waladun, dan sekiranya sekiranya seorang anak yang aku miliki meninggal, la ghazani aksaru min asyrati alaf nafsin, pasti lebih dari 10.000 orang itu bakal berbelasungkawa. Li'anna musibatadin indanas ahwanu min musibati dunia. Karena musibah yang menimpa agama, menurut orang-orang tersebut lebih rendah, lebih ringan daripada musibah yang menimpa dunia. Jadi ini beliau itu kecewa, kok mengapa yang berbelasungkawanya cuma seorang gitu ya. Nah, mungkin kalau kita gambarkan kisahnya seperti itu. Jadi beliau ketinggalan sholat berjamaah sekali, tapi yang berbelasungkawa, yang ikut sedih itu cuma seorang, ya kan? Nah, maka dia mengandaikan, coba kalau misalnya anak yang meninggal aja, anakku yang meninggal, pasti 10.000 orang itu bertakziah, berbelasungkawa. Nah, ini kata dia itu menunjukkan bahwa ya kadang orang lebih peka terhadap musibah yang menimpa dunia daripada musibah yang menimpa akhirat gitu. Maka di sini jelasin juga kan sama beliau, wa nahu law mata lil abna'u jami'an. Nah, sungguhnya atau bahwasannya kalau sekiranya semua anakku meninggal, lakan ahwana alayya, sebetulnya lebih ringan di sisiku ini, lebih ringan menurutku menurutku min fawati hadis sholati fil jamaati, lebih ringan daripada terlewatnya sholat berjamaah, kata beliau. Jadi seandainya semua anakku mati, itu lebih ringan ketimbang aku tertinggal sholat atau terluput sholat berjamaah, kata beliau. Insyaallah ini luar biasa ya. Jadi beliau itu lebih menganggap vital sholat berjamaah ketimbang nyawa anak-anak. Ya tentu ini tidak boleh dipahami secara hakikoh, secara apa adanya, tapi ini adalah sebuah gaya bahasa. Gaya bahasa yang menunjukkan begitu luar biasanya kecintaan ulama itu kepada sholat berjamaah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kecintaan seperti ini juga ya. Amin ya Pak. Dikasih kecintaan sholat berjamaah, dakwah berjamaah gitu ya, berjuang berjamaah gitu. Masya Allah. Kaifalaka bi ta'minil malaikati. Nah, di sini ada juga hikayat menarik lagi. Dan judulnya adalah Kaifalaka bi ta'minil malaikati. Bagaimana bagian amin malaikat kepadamu. Nah, gitu. Maksudnya apa? Ya ini kita coba baca di sini. Wahakan nasyiri, ya an-nasyiri ini mengkisahkan an Muhammad ibn Sama'ah dari Muhammad bin Sama'ah anahu qala, Muhammad bin Sama'ah ini berkata, aqumtu arba'ina sanatan lam tafutni takbiratul ula illa yauman wahidan matat fihi ummi. Saya senantiasa sholat, ya. Saya senantiasa selama 40 tahun nggak pernah ketinggalan, ya tidak ketinggalan satupun takbiratul ula, kecuali satu hari di mana ibuku wafatis di hari tersebut. Wafatatni sholatun wahidun fil jamaah. Maka terluputlah satu sholat berjamaah pada hari itu. Fakumtu fasolaitu khamsan wa isyrina sholatan. Uridu bidzalika tad'if. Nah, maka aku menunaikan sholat 25 kali sholat.
saya ingin 25 kali sholat ini, ya, dzalika tad'if gitu. Jadi ini sebagai, ya, supaya bisa berlipat-lipat, bisa menebus lah gitu. Jadi beliau sholat 25 kali. Ya, inginnya 25 kali ini sebagai kelipatan dari sholat. Karena kan satu kan gitu. Kan satu jamaah sholat berjamaah dalam sebuah riwayat kan 25 derajat kan gitu. Nah beliau akhirnya mengganti satu yang kelewat itu dengan 25 kali sholat. Fa golabatsni aini, sehingga aku terserang ngantuk, ya. Fa atani atin, maka ada sesosok yang datang kepadaku. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad sholaita khamsan wa ishrin, kamu sudah 25 kali sholat. Lakin kaifalaka bita'minil malaika, tapi bagaimana caramu mendapatkan aminnya malaikat? Nah, kita kata kisah ini. Jadi meskipun diganti 25 kali, ini sebagai wujud dari 25 derajat tadi itu, tapi ada satu yang nggak akan bisa digantikan dalam sholat berjamaah itu, yaitu aminnya malaikat ini. Nah, aminnya malaikat ini tidak bisa tergantikan. Jadi sesosok yang datang tadi itu mengingatkan, kaifalaka bita'minil malaikat. Bagaimana coba Anda mendapatkan ganti dari amin malaikat? Ini luar biasa kisahnya. Waduh, ini kalau kita renungi luar biasa. Riwayat selanjutnya, Al-imamu dominun wasafirun. Ini menjelaskan soal seorang imam itu adalah domin, ya, penjamin, wasafirun, dan juga sebagai delegasi. Penjamin dan delegasi apa maksudnya? Mari kita simak. Wa kharaja Tabarani, Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dalam sebuah riwayat ini, ya. Man amma kauman, siapa yang mengimami suatu kaum, falyatakillah, hendaknya bertakwa kepada Allah. Wal ya'lam annahu dominun mas'ulun, ketahuilah, ya, perhatikanlah, orang itu atau dia itu sebetulnya adalah penjamin, ya, penjamin, mas'ulun lima domina, dia akan diminta tanggung jawab mengenai yang dia jamin. Wa in ahsana, ya, kalau misalnya dia sholat dengan baik, sholat dengan maksimal, kana lahu minal ajri mislu ajri man sholla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihim say'an, maka dia berhak mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat, ya, orang yang sholat di belakangnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Wa makana min naqsin, ya, sedangkan kalau orang-orang tadi itu ada yang kurang dalam sholatnya, fahuwa alaih, maka si imam ini, ya, harus bertanggung jawab. Si imam ini harus bertanggung jawab. Jadi fahuwa alaih, jadi dia yang bertanggung jawab. Dia harus menanggung kekurangan, ya, tersebut. Wa Abu Syaih an Abi Hurairah, Abu Syaih meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, ar-rahmatu yanzil, ar-rahmatu tanzilu alal imam, rahmat Allah itu turun, ya, turun kepada imam. Summa alaman ala yaminhi al awwali fal awwal, kemudian
rahmat itu pun turun kepada orang yang ada di saf depan, saf awal, yang paling awal ya, di belah kanan dalam riwayat ini. Ini anjuran kepada kita supaya berburu ya saf depan dalam sholat berjamaah, jangan mundur-mundur. Wa Tabarani an Tolha, Imam At-Tabarani juga meriwayatkan hadis dari Tolha, ayu marojulin amma kauman wa huwa lahu karihun lam tazuz salatuhu udunai. Siapapun orang yang menjadi imam suatu masyarakat, suatu kaum, sedangkan masyarakat itu membencinya, maka sholatnya itu tidak akan, ya, sholatnya itu tidak melampaui telinga. Maksudnya sholatnya tidak diterima gitu, karena tidak tercapai ketentuan dipilih atau dicintai orang-orang. Wawa juga Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis an Marasadi Al-Ghanawi. Mereka hadis dari Marasadi Al-Ghanawi, in sarrakum antuk bala salatukum, kalau kalian senang, kalau kalian bahagia, kalau kalian senang untuk diterima salat kalian itu, ya, fal ya ummakum ulama ukum fa innahum wafdukum fima bainakum wa bainar rabbikum. Maka diimamilah kalian itu oleh para ulama kalian, karena para ulama kalian adalah delegasi. Ini maksudnya ya, delegasi kalian, utusan kalian yang fima bainakum wa bainar rabbikum, mengenai perkara yang menyangkut diri kalian dan Rob kalian. Jadi utusan ya, sebagai utusan antara kita dengan Rob, antara makmum dengan Robnya. Jadi imam itu diibaratkan sebagai utusan antara makmum dengan Robnya. Makanya harus dipilih yang terbaik, yaitu para ulama. Wa Muslimun an Abi Mas'ud, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Mas'ud, ya umul kaum akra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan mereka kepada yang paling bagus bacaan mereka, ya, yang paling bagus bacaan kitabullah mereka. Fa in kanu fil qiraati sawaun, ya, fa in kanu fil qiraati sawaan. Nah, kalau dalam tataran bacaannya itu sama-sama kemampuannya, ya, fa'alamuhum bisunnah, maka pilihlah tambahannya, yaitu yang paling tahu sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau mengenai pengetahuan tentang sunnah itu sama juga, fa'aqdamuhum hijratan, maka pilihlah yang paling lebih dulu hijrah. Wa in kanu fil hijrati sawaan, kalau hijrahnya itu masih sama, ya, kalau masih sama hijrahnya ini tidak ada yang tahu mana yang duluan, yang terakhir mana, fa'aqdamuhum sinnan, maka pilih yang paling tua umurnya. Wala yu'ammana rajulun rajulan fi sultanihi wala yajlis fi baitihi ala takrimihi illa bi'idni. Jadi seseorang itu menjadi imam bagi orang yang lain yang berada dalam kekuasaannya, dan juga dia duduk di rumah orang lain untuk menghormati orang lain tersebut, nah maka hanya boleh kalau diizinkan oleh orang tersebut. Jadi tidak boleh mengimami dan juga tidak boleh duduk kecuali dapat izin.
Riwayat selanjutnya wal Uqaili an Ibni Umar. Juga Imam Al-Uqaili riwayatkan hadis dari Ibnu Umar, man amma qauman wa fihim man huwa aqra'u minhu li kitabillah wa a'lam. Siapa yang mengimami suatu kaum, padahal di tengah-tengah masyarakat masih ada yang lebih bagus, yang lebih tahu mengenai kitabullah dari dirinya, lam yazal fi safalin ila yaumil qiyamah. Orang tersebut senantiasa berada dalam kerendahan sampai hari kiamat. Ini riwayat Ibnu Umar. Riwayat selanjutnya wa Muslimun an Abi Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Idza suwiba li salati fala ta'tuha wa antum tas'au. Jadi ketika ucapan as-salatu khairu minan naum itu sudah dikumandangkan untuk sholat, maka kalian jangan mendatangi sholat dalam kondisi lari-lari kecil. Wa atuha wa alaikumus sakinah. Datangilah sholat itu dalam kondisi kalian tenang. Fama adraktum, maka apa yang kalian dapatkan dari sholat berjamaah tersebut, fasollu, maka sholat saja. Maka sholatlah. Wa ma fatakum, apa yang terlewat, fatimu, maka sempurnakan. Fa inna ahadukum idza kana ya'midu ila shalah, karena salah seorang kalian kalau dia sengaja menuju untuk sholat, fahuwa fi sholah, maka sebetulnya dia sudah dalam kondisi sholat. Dia sudah dalam kondisi sholat. Ini menurut riwayat seperti itu. Makanya kita sabar saja, tenang saja. Masbuk lah, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting bisa berjamaah. Selanjutnya taswiyatus sufufi wa fadlu shaffil awal. Meluruskan shaf dan keutamaan shaf pertama. Wa Ahmadu wa Abi Dauda wa Ibnu Majah wal Hakim anil Bara. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim ini mendapatkan hadis dari Al-Bara. Inna Allah Ta'ala wa malaikatuhu yusalluna ala shaffil awal. Sungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi dan malaikat ini bersolawat kepada orang yang berada di barisan depan, di barisan pertama dalam sholat. Bersolawat di sini maksudnya mendoakan atau meminta ampunan, gitu ya. Wa Ahmad an Abi Umamah, Imam Ahmad dari Abu Umamah meriwayatkan hadis, Inna Allah Ta'ala wa malaikatuhu, Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Ini sama dengan yang riwayat yang sebelumnya tadi itu, bahwa Allah dan malaikatnya memberi sholawat kepada orang yang ada di shaf yang awal. Namun di sini ditambahkan riwayatnya, sawu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian, hadu baina manakibikum, sejajarkan pundak-pundak kalian, walayinu biaidi ikhwanikum, longgarkan atau lunakkan tangan-tangan saudara-saudara. Lunakkanlah tangan-tangan saudara-saudara kalian, gitu ya. Ya, lunakkan maksudnya lenturkan
tangan kalian terhadap tangan saudara kalian. Maksudnya seperti itu ya berarti. Walainu gitu ya. Jadi lunturkan oleh kalian BID ya, tangan-tangan ikhwanakum kepada saudara kalian. Maksudnya tangan kita jangan aneh-aneh gitu. Orang mau berjamaah tangannya masih tulang pinggang, jangan gitu. Itu maksudnya ya. Jadi tangan kita dalam kondisi normal bin wajar lah. Wasaddul khalala, dan tutuplah celah-celah. Faina syaitona, karena setan yadkhulu fima bainakum misal hadafi, bisa masuk di antara kalian, bisa masuk di antara celah ya, yang ada di antara kalian tadi itu seperti anak domba gitu, nyelonong maksudnya. Wa Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin, meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufa. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada orang-orang yang yasiluna, yang menyambungkan, yang menghubungkan sof-sof, wa man sadda furjatan, dan juga bersalawat juga kepada orang yang menutup celah, rafa'ahullahu biha darajatan, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut ya. Jadi Allah akan mengangkat gitu ya, Allah akan mengangkat satu derajat gitu. Karena sikap orang tersebut yang menyambungkan sof, menghubungkan sof dan menutup celah. Firiwatin, pada riwayat yang lain, man sadda furjatan gufirullah, siapa yang menutup celah dia mendapatkan ampunan. Wan Nasai wal Hakim an Ibni Umar, Imam An-Nasai dan juga Imam Al-Hakim hadis dari Ibnu Umar, man wasala sofa wasalahullahu wa man qata sofa qatahullahu, siapa yang menyambungkan sof maka Allah menyambungkannya, maksudnya Allah mendekatkan dirinya. Wa man qata sofa, siapa yang memutuskan sof maka Allah memutuskannya, jadi Allah menjauhinya gitu, maksud. Baik, ikhwan fillah, selanjutnya wa tabarani an Wabisah ibni Ma'bad ya, kalau nggak salah ini. Di sini disampaikan dalam riwayat tersebut, kalau di kitab saya nggak ada ya, nggak ada Ma'badnya, di sini ada, beda naskah sedikit ya. Dalam hadis ini disampaikan, ayuhal musolli wahdah, wahai orang yang salat sendirian, ala wasolta, maukah kamu menyambungkan ila sofi, menyambungkan sof, fadakhalta ma'ahum, sehingga engkau masuk bersama sof tersebut, sehingga engkau masuk bersama mereka, maksudnya berjamaah. Au jararta ilaik rojulan, atau bisa engkau tarik seseorang, in dhaqa bikal makan, kalau tempatnya memang sempit, faqama maka lalu orang itu bisa sholat bersama engkau. Aid sholataka, maka ulangilah sholatmu, fa'inahu la sholata, karena tidak ada sholat bagimu. Ini riwayat tadi itu ya. Wahai orang yang sendirian, kenapa Anda tidak sambungkan shaf, masuk berjamaah bersama mereka, atau engkau bisa tarik seseorang sehingga meskipun tempatnya sempit, sehingga engkau bisa sholat berjamaah dengan orang tersebut gitu ya. Maka kalau gitu ulangi saja sholatmu, karena sholatmu tidak diterima gitu maksudnya.
Wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis juga. La sholata lilladzi khalfas soffi. Ini sebagai tambahan, tiada sholat bagi orang yang di belakang sof. Maksudnya dia tidak masuk dalam sof jamaah. Maksudnya. Ya, tidak ada sholat yang khalfas sof, ya, di belakang sof. Maksudnya yang di luar dari sof jamaah. Wa sayhani an Nabi Hurairah, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Tidakkah salah seorang dari kalian jika mengangkat kepalanya sebelum imam untuk takut an yaj'alallah, dijadikan Allah ra'sahu ra'sa himar, kepalanya seperti kepala keledai, aw yaj'al suratahu surata himar, atau Allah jadikan bentuk dirinya seperti bentuk keledai. Ini celaannya. Jadi celaan bagi orang yang suka mendahului imam. Jadi imam belum mengangkat kepala, ini sudah mengangkat kepala. Wa Ibnu Qani' an Saiban, Ibnu Qani' an Saiban mereka hadis juga di sini, man rafa'a ra'sahu qabla al-imam aw wada'ahu, siapa yang mengangkat atau menundukkan kepalanya sebelum imam, alias tidak bareng dengan imam, alias mendahului, fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya, tidak diterima salat. Riwayat yang lain menyatakan wa Abu Daud an Aisyah radhiyallahu an, wa Abu Daud, Imam Abu Daud an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, la yazalu qaumun yata'akhiruna anis shafil awal hatta yuakhiruhumullahu finnar. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi disampaikan la yazalul qaum, ya. Kaum itu senantiasa yata'akhiruna, ya, terus senantiasa yata'akhiruna, memundur, ya, memundur-mundurkan dari sofnya, anis sof, sofil awal, hatta sampai-sampai akhiruhumullah finnar, sampai-sampai Allah juga akhirnya memundurkan mereka sampai ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini sindiran sangat super tegas, sindiran yang sangat super tegas sekali. Jadi terus menerus, ya, terus menerus orang-orang itu mundur dari saf yang pertama sampai-sampai Allah memundurkan mereka menuju api neraka. Nauzubillah. Ini celaan bagi orang yang tidak mau masuk di barisan sholat berjamaah. Maksudnya seperti itu. Wahwa Ibnu Majah wahiban anha, dan juga di sini wahwa itu Abu Daud, dan juga Imam Abu Daud, dan juga Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban ini meriwayatkan hadis anha dari beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat, memberi rahmat, memberi ampunan atau mendoakan ala mayaminis sufuf, pada orang-orang yang ada di saf yang sebelah kanan. Ini keutamaan untuk mengisi saf yang kanan dulu. Nah, ini beberapa riwayat penting mengenai tadi, ya, ada beberapa hal yang menarik. Misal sebagai pembuka, betapa pentingnya berjamaah, mengenai pentingnya berjamaah, mengenai keutamaan tadi itu berjamaah, lalu juga
Di dalam riwayat yang tadi kita baca semuanya itu, kita juga mendapati mengenai kewaspadaan atau bahaya bagi yang lewat jamaah, dan juga kisah-kisah tadi, dan celaan orang yang tidak mau masuk ke dalam shaf berjamaah. Masya Allah, itu beberapa riwayat penting. Mudah-mudahan Allah menolong, membantu kita ya untuk bisa istiqomah dalam salat berjamaah, kecuali kalau ada uzur. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah.